شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala Waman adalah mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat Allah tapi dia tidak mau, tidak suka, nanti akan dibalas Allah terhadap para pendosa. Allah akan membalasnya. Orang tidak mau diingatkan dengan Allah itu sebagai para pendosa. Dia akan balas Allah dengan siksa yang demikian. Kalau hidup ini, semua makhluk hidup itu sama, semuanya. Hidup itu pada umumnya sama. Hidup hidup itu semuanya sama saja bagi seluruh makhluk, apa itu binatang, apa itu pohon, apa itu manusia, yang kafir, yang beriman. Pada prinsipnya hidupnya di dunia ini sama saja kebutuhannya, yaitu kebutuhannya sama, ialah pohon makan, binatang makan, manusia kafir makan, manusia beriman makan. Sudah makan, kenyang, semuanya sama. Sudah gitu, kalau sudah kenyang, apa dia tidur, pohon-pohonan ada waktu tidurnya, binatang ada waktu tidurnya, orang kafir ada waktu tidurnya, orang mukmin ada waktu tidurnya. Jadi makan, tidur, bangun juga gitu, bangun, semuanya bangun. Terus berkembang biak. Dalam hidup itu bernapas, pohon juga bernapas, binatang juga bernapas, manusia juga bernapas. Sama semua. Pada prinsip kehidupan duniawi, dunia itu ternyata semua makhluk sama. Sudah gitu, binatang berkembang biak, pohon berkembang biak, manusia juga berkembang biak menjadi banyak. Jadi kalau semua itu makhluk seperti itu, manusia diberi kelebihan, dikasih akal. Kerbau tidak dikasih akal, cacing tidak dikasih akal, manusia dikasih akal, pohon tidak dikasih akal. Bedanya kalau pada prinsip hidupnya sama, kebutuhannya dan hidup supaya hidup sampai mati. Tapi bedanya manusia dikasih akal, makhluk lain tidak dikasih akal. Nah, itu bedanya.
sudah tidak dikasih akal, makhluk yang banyak itu, terus nanti juga akan berakhir hidupnya seperti manusia juga. Orang yang tidak dikasih akal, dia tidak punya tanggung jawab. Jadi makhluk-makhluk itu tadi walaupun makan, minum, bangun, tidur, beranak, bercucu, sudah sampai mati, tidak tanggung jawabnya karena dia tidak dikasih akal. Pohon juga begitu, binatang juga begitu. Nah, kalau manusia dikasih akal untuk bertanggung jawab, jadi maka dalam Islam orang yang tidak punya akal tidak diterima agamanya, tidak diterima perbuatannya, tidak dinilai perbuatannya, tidak ada tidak dinilai kalau akalnya belum jalan, alias orang gila atau anak kecil belum punya akal, itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kalau dikasih akal baru dia menjadi berharga. Untuk apa? Untuk dia mempertanggungjawabkan kehidupannya itu tadi, yang sama tadi. Jadi kalau kita sudah dikasih akal manusia ini, terus yang kita pikirkan oleh akal kita ini, bagaimana hidup tadi yang sama itu, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana tidur, bagaimana bangun, bagaimana cewek-cewekan, bagaimana kawin, bagaimana beranak, bagaimana bercucu, bagaimana berumah, itu belum berfungsi akalnya. Bagaimana bikin rumah, semut bisa bikin rumah, semut bikin rumah. Kalau semut yang di tembok tuh nembok, dia bikin rumah, ada itu naik sampai ke atas. Kalau cacing di tanah bikin rumah di tanah. Bagaimana makan enak, bagaimana tidur nyenyak, oh itu kan tidak ada guna akal kalau begitu. Sebab apa? Sebab kucing juga kalau dikasih makan, ini ada teri, ini ada daging, dia makan daging. Geren dari makan dia kalau ada dagingnya. Disuruh tidur kucing, ini ada kasur, tidur di kasur, dia tidak mau tidur di lantai. Kambing-kambing juga gitu, tidak mau tidur di air, tidur di tempat yang hangat. Tidak perlu pakai akal kalau pikirin itu mah. Jadi banyak orang sekarang punya akal yang dipikirin yang nggak pakai akal itu. Cacing itu setahun 1 meter langkahnya, setahun paling 1 meter di situ aja. Tapi 7 keturunan hidup, dia bernapas, dia kawin, beranak di situ, 7 keturunan hidup di situ. Bangun tidur cacing juga. Jengkrik juga begitu. Kita dikasih akal mikirin hidup itu benar-benar percuma punya akal. Maka manusia yang memikirin hidup dengan akalnya, untuk itu dia punya pikiran sama dengan binatang. Jadi lebih hina daripada binatang bahkan, karena punya akal kok seperti itu. Laki perempuan jalan sama-sama bukan mahramnya, nggak ada urusan, bukan mahram, namanya binatang. Lah kalau dia punya akal sama dia gandengan, berarti akalnya belum berfungsi. Kalau hanya untuk hidup yang tadi itu, baru dia berfungsi setelah dia mempertanggungjawab hidupnya. Setelah hidup ini mau pergi mana? Pergi ke akhirat. Siapa yang tidak mau angkat tangan? Ada yang tidak mau pergi ke akhirat? Ada enggak? Ya walaupun tidak mau semua tetap pergi ke akhirat. Setuju nggak setuju tetap berangkat. Kita ini lagi berjalan menuju ke akhirat, naik kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya dunia. Kendaraan ke akhirat ke dunia. Kita tunggangi dunia ini supaya kita sampai ke akhirat. Kita mau pindah. Ini dunia ini kendaraan kita, harus kita gunakan untuk kita sampai ke akhirat. Di sana ada 2 kampung, kampung surga, kampung
Nah, kita tunggangi dunia ini untuk kita sampai ke kampung, baru ada gunanya akal itu. Kalau untuk makan pusing kepalanya, bikin bagaimana berumah tangga, bagaimana bikin kamar yang bagus, bagaimana sampai pening kepalanya, wah itu mah belum berfungsi. Binatang bisa mikirin bagaimana dia makan enak, bagaimana dia tidur nyenyak, bagaimana dia kawin, bagaimana dia berumah tangga, bagaimana dia mencari, bagaimana dia ngurusin anaknya. Itu ayam itu coba, kalau ada anak itu dia masih tembolongnya masih kosong, kalau ada satu biji beras, anak-anak dipanggil dulu makan, anaknya berebut anak makan, dia menanti belakangan. Walaupun ayam bisa ngurusin anaknya juga, atau kerbau ngurusin anaknya bisa, dikasih susu anaknya. Kita pakai akal untuk itu karena memang punya akal. Pakai mata dipakai aja, tapi tidak usah pening. Mata dipakai, suatu tidak dipakai matanya tumbuh pohon jalannya kan, tidak dipakai saja, tapi tidak usah sampai pening banget, nggak usah, biasa saja. Karena yang tidak punya akal juga bisa hidup, punya mata dipakai juga. Kalau tidak dipakai matanya ditubur mobil di tengah jalan, kucing atau anjing itu dipakai aja, sama aja, kita pakai aja matanya. Tapi kalau akalnya sampai pening, rugi. Mikirin dunia sampai pening, nggak usah pening, nggak ada gunanya. Pening ya begitu, hidup itu makan, minum, bangun, tidur, bernapas, beranak, bercucu, mati, mati, habis sudah. Mau pening mau nggak pening ya itu sudah. Kayak makan, minum, bangun, tidur, buang kotoran, ngising. Itu udah. Miskin, makan, bangun, tidur, ngising, kenyang. Apa bedanya? Orang kaya tidur di kasur, oh bedanya. Orang miskin tidur di lantai. Orang kaya tidur kasur empuk, meram. Orang miskin tidur di lantai, melotot. Benar nggak? Iya sama. Tidur di lantai udah ngantuk, meram juga, sama juga. Iya. Kalau orang kaya makannya enak, kalau orang miskin makannya lauknya nggak enak. Mana yang banyak makannya? Kadang-kadang banyak yang makan yang miskin, apalagi tukang nyangkul, makannya serombong. Kalau yang di atas-atas itu sudah sakit boyokan, darah tinggi, udah makannya sedikit lagi diperiksa-periksa dulu makannya, wah bikin payah. Enak jadi orang miskin di pasar, sampai beres, udah enak, kenyang. Beda makanannya, sama hasilnya sama, bahkan di bawah yang sana hasilnya. Pokoknya tidak ada guna-gunanya itu. Baru berguna hidup ini kalau akalnya digunakan menunggangi dunia ini untuk kendaraannya ke kampung surga. Kalau nggak sampai ke sana, udah nggak ada gunanya hidup. Walaupun kentutnya buka sturi. Kalau nggak sampai ke surga, nggak ada gunanya. Pening begitu, nggak pening begitu, kaya begitu hidup itu, nggak kaya juga begitu hidup, nggak ada beda-bedanya kok. Bahkan kenyang selesai. Apa kalau miskin, nggak kenyang? Nggak kenyang juga, sama. Tapi kalau sudah digunakan dunia ini ditunggangi untuk supaya sampai kendaraan yang mengantarkan dia ke surga, ke kampung surga, pindahnya ke sana, udah percuma, lebih baik nggak hidup. Untung orang mati masih kecil, walaupun ibunya menangis karena dia belum berdosa. Kalau sudah gede, untung juga kalau mampu menggunakan dunia ini untuk kendaraan ditunggangi ke surga, boleh juga. Tapi kalau enggak, aduh, kenapa enggak mati waktu kecil? Wa qala kafiruna ya laitani
kuntu turoba. Apa kata orang kafir? Aduh, kenapa nggak saya jadi tanah aja, tidak usah untuk jawab begini. Datang kita takut neraka. Ya Allah, kembalikan si kami sebentar, dia mau jadi orang yang soleh. Telat, kenapa tidak ngomong dulu? Waktu dunia itu ngomong, akan kita gunakan jadi orang soleh, jadi orang yang betul-betul taat. Tapi sudah sampai di sana baru ngomong begitu, tuh salah. Sudah sampai baru ngomong. Sekarang ngomong itu, nah, man a'rada an dzikrina, man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, itu ma'rada anha. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mendolimi dirinya, kan dia hidupnya untuk nanti sampai ke neraka menyiksa diri sendiri, bukan menyiksa orang, bukan. Kalau di dunia ini banyak orang menyiksa orang, sering siksa menyiksa di dunia ini. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang menyiksa orang, menyiksa diri kita. Hidup dunia ini untuk sampai kalau a'rada, menolak, diperingati dengan ayat, ditolak, maka dia sama dengan hidupnya untuk menyiksa dirinya. Yang mati dia masuk neraka, bengok-bengok di sana, teriak-teriak. Nabi pun bapaknya enggak bisa nolong, apalagi bukan Nabi. Nabi pun bapaknya enggak bisa nolong. Tadi Nabi Nuh itu bapaknya Nabi, istri anaknya bisa ditolong? Enggak bisa, kecuali dia sadar sendiri, saya ini mau pergi ke surga ini. Hai dunia, saya akan tunggangi kamu untuk saya ke surga. Kalau tidak kamu ajak saya ke surga, mikir. Gitu. Apa harus itu? Nah, banyak orang sekolah supaya dapat dunia, gobloknya itu sekolah supaya dapat dunia. Kan tolol itu, dunia itu tidak bisa tetap dapat, pasti dapat dunia itu. Coba jadi orang sehat, kerjanya hebat, jadi direktur perusahaan, sakit 1 bulan, mati gak? Belum tentu mati. Kalau masih hidup dapat saja dunianya, walaupun dia nganggur 1 bulan. Kalau dia direktur besar ini, pegawainya 1000 orang, perusahaannya hebat, sakit dia 3 bulan sakit. Orang 1000 itu tidak mati, dia juga belum mati. Belum tentu, belum ajar, belum mati, tetap dia makan ngising, bangun tidur, tetap tidak bisa. Itulah hidup itu. Nah, kalau nanti kita ke surga, untuk apa terus? Kalau nggak sia-sia aja hidup ini kan, dikasih akal, berarti akal itu tidak ada gunanya. Cuma gunanya untuk hidup, otomatis hidup. Cacing 1 tahun 1 meter jalan, 7 keturunan hidup. Kita ini 1 hari beratus meter jalan, masa mikirin pusing kepala. Jadi jangan ada orang yang beriman ini pening kepalanya gara-gara ngurusin hidup. Nggak usah, dunia itu tidak ada guna-gunanya. Tapi kalau dia mengantar kita ke surga, baru ada gunanya dunia. Kalau mengantar kita ke surga. Nah, saya suka bilang itu begini sama keluarga Ilapa ini. Kalau umpamanya ini saya punya handphone, kalau tidak antar saya ke surga ini saya buang. Apa masih 20.000, 30.000, tolol-tololnya mengantar kita ke neraka, dibuang aja. Tapi kalau kita sudah, kita simpan. Mau diantar ke surga. Ini banyak. Oh, anak-anak sekarang main Facebook lah untuk ke neraka. Woi, caci maki temannya, merusak itu, ngomong enggak keluar. Untuk ke neraka dipakai juga, itu tolong gitu loh. Kenapa nggak dipakai untuk antar dia ke surga? Ini kan dunia. Manfaatkan dunia ini, tunggangi untuk kita sampai ke surga. Yang ke neraka minggir. Kita mau ke surga, setan-setan iblis, minggir kamu. Kita mau ke surga. Kita dihalangi, kita pentungin. Gitu. Kita nggak mau dihalangin kalau ke surga itu. Nyawa disambung nggak apa-apa untuk surga. Gitu hidup tuh. Ini lain nggak ada guna-gunanya. Udah dunia itu. Kalau Allah memberi rezeki banyak. Kalau Allah memberi rezeki sedikit.
Siapa yang mau susah? Angkat tangan di dunia ini. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Siapa mau miskin? Angkat tangan. Oh, enggak. Mungkin bukan di sini aja nggak ada yang angkat tangan. Sedunia kan siapa? Orang dunia, siapa yang miskin? 7 keturunan, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Kalau siapa mau kaya, saya duluan. Bisa? Enggak bisa. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Yang melapangkan rezeki siapa? Bukan usaha. Oh, bukan dagang melapangkan rezeki. Oh, bukan. Allah. Yang menyempitkan rezeki? Oh, bukan jual sampah menyempitkan rezeki. Bukan. Oh, Allah. Percaya? Jadi setuju kalau Tuhan Allah itu sebagai Rabb kita, kita setuju? Kalau dikasih kaya setuju? Dikasih miskin setuju? Yang benar. Kalau kasih kaya setuju, kalau kasih miskin yang enggak setuju lah. Ya, marah-marah sama Allah sana. Mau marah sama siapa? Marah sama Allah. Berani? Sudah, mau miskin lu kaya, enggak usah dipikir, jalan aja. Kalau Allah menentukan kaya, kaya. Tidak ada dagang menentukan kaya. Enggak, dagang menentukan orang miskin juga banyak bangkrut gara-gara dagang. Banyak. Bangkrutnya itu ada orang bangkrut itu orang kaya apa orang miskin? Orang bangkrut itu orang kaya apa miskin? Oh, bukan orang miskin yang bangkrut. Orang miskin mah sudah bangkrut duluan. Iya, orang kaya itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Nah, untuk kaya itu tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya modal. Untuk kaya itu tidak ada gunanya modal, ilmu tidak ada gunanya. Kalau Allah menghendaki kaya, kaya dia. Punya ilmu, punya modal, punya apa, enggak punya juga kaya juga kalau Allah menghendaki kaya. Nah, coba lihat. Ini ada seorang bikin roti. Ini setelah dia perjalanan baru kita tahu rupanya Allah menghendaki tukang roti ini kaya. Dia bikin roti, rotinya satu macam. Roti apa namanya? Roti, ya roti apa? Gepeng, roti gepeng. Pokoknya roti. Terus ini karena Allah menghendaki dia kaya. Terus dia waktu bikin roti itu belum pengalaman kan, jadi rotinya kempes, roti gepeng. Terus ada yang, kok ini nggak ada isinya, ibu atau bapak, kok nggak ada isinya, ini isi apa maksudnya? Ya mesti ada anunya, telur di dalamnya. Roti telur, bikin telur besok, tambah, datang lagi, kok ini roti kok rasanya gini ya? Kok nggak pakai itu gula merah? Oh, nggak sih, gula merah tambah. Kok ada lagi ada roti bulu nggak pak? Oh, nggak ada roti bulu kayak. Oh, ini pelajar roti bulu lagi. Roti ini sudah digepeng sampai gemuk, sampai roti bulu. Pokoknya macam-macam roti. Jadi dia pabrik roti. Akhirnya roti itu terkenal sedunia. Kirim ke Singapura, kirim ke Jepang. Wih, kok jadi kaya betul. Hebat namanya, rotinya sudah hebat. Pengalaman sudah banyak, modal sudah miliar, pabrik sudah besar, kendaraan sudah cukup, ya alat transportasi, ilmu sudah tinggi, relasi sudah banyak. Tahu-tahu bangkrut. Tuh, kenapa anda waktu tadi modal cuma 500 perak, bikin roti gepeng. Kok sekarang bisa jadi memberiat, kok bangkrut? Apa gunanya ilmunya? Nggak ada gunanya. Kenapa bangkrut? Tentu alasannya ada aja. Habis ditipu orang, habis ekonomi ini. Itu kan alasan saja. Tapi pasti takdir Allah ditentukan dia mau miskin, dimiskinkan Allah. Nah itu. Mestinya kalau mau miskin, waktu modalnya tadi 500 perak dibikin roti gepeng. Nggak ada pengalaman, relasi belum ada, orang juga nggak enak belinya.
Nah, mestinya waktu itu dia berkerut miskin, tidak bisa, tapi tidak, Allah mendakin kaya, jalannya ketemu aja. Sudah dia hebat, pengalaman sudah banyak, ilmunya sudah tinggi, relasi sudah banyak, alat transportasinya sudah lengkap, lakanannya kemana-mana sudah terkenal, bangkrut. Karena Allah menghendaki dia miskin. Nah, kalau percaya Allah yang melakukan rezeki, Allah yang memberikan rezeki, kenapa pening? Kok miskin pening? Tidak usah pening, hadapi saja dunia ini. Allah ngasih sehat, sehat. Allah ngasih sakit, sakit. Angkat tangan yang sakit. Tidak ada tuh. Allah ngasih sakit, sakit, nggak ada urusan. Yang penting itu Allahnya itu. Kalau sakit minta pada Allah, ya Allah sembuhkan saya, gitu. Jangan minta ke dukun. Minta pada Allah, ya Allah sembuhkan saya. Allah mendaki beres dah. Jalannya berobat ya apa saja. Kalau ada umpamanya rumput bisa diobat, rumput itu makan jadi obat. Iya, kalau memang itu yang ada kan. Yang cari yang tidak ada, cari yang ada, jangan Allah yang bukan. Usaha itu sekedar usaha sebagai suatu kewajiban. Jangan nganggur. Orang nganggur itu belum ya, walaupun kaya juga nganggur. Pemuda nganggur tidak kerja itu haram hukumnya. Walaupun kaya tetap berdosa karena dia pengangguran. Kalau gadis dilamar, apa kerja dia? Pengangguran. Enggak ada pengangguran. Enggak mau orang pengangguran. Oleh Allah orang bujang itu nganggur. Walaupun dia kaya, tapi dia kan berdosa. Tidak boleh nganggur itu. Cuma minta sama siapa? Minta sama orang tuanya, minta sama orang. Pokoknya pemuda sudah dewasa, tidak belajar lagi, terjun ke masyarakat, haram menganggur. Jual sampah, bisa naik haji. Kalau memang Allah menakdirkan, naik haji. Iya, namanya haji sampah. Iya, ada itu teman saya itu namanya Pamul. Dia dulu angkatan laut, dia itu kolonel. Bukan, baru mayor. Mayor, karena berjihad dulu. Wah, ditangkap dan dihukum sekian tahun, dicoret. Udah keluar, kalau biasanya dia perang saja, latihan benar. Wah, pengangguran, jual sampah. Allah mau kasih dia kaya dengan sampah. Jadi ceritanya itu betul-betul ini hebatnya Allah itu, kalau menghendaki tidak bisa dihalangi siapapun. Dia sampah, dicari sampah pakai apa itu? Gancu, ya gancu. Sudah, gancu. Sudah ada temannya kan? Kata dia sarapan di rumahnya. Oh iya, kebetulan lagi gancu minta diajak sarapan, lumayan. Sarapan. Besok ada teman lagi, sarapan di rumahnya. Sarapan 2 orang. Besok ada teman lagi, sarapan di rumahnya 3 orang. Katanya dia, bagaimana kalau kita sarapan di sini? Kita sarapan dulu baru kita keluar. Jangan sudah kita keluar baru kita pulang ke sarapan. Oh iya, bagus juga. Pagi-pagi subuh habis sholat kita sarapan, kita jalan. Hasilnya nanti setor kemari, potong sarapan bagaimana? Oh cocok. Kasih tahu teman-teman. Bukan 3 orang lagi, 30 orang. Kita sarapan dulu di rumah Pak Bul namanya. Kita sarapan ke rumah Pak Bul. 30 orang. Cok. Dia sekarang enggak ini lagi, enggak gancong enggak lagi. Nah, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Dia tinggal bikin sarapan. Hasilnya jual sama dia, potong sarapan. Sampai jual sama dia, potong sarapan. Udah berapa ratus orang ganco itu jual sama dia. Sarapan pagi-pagi, untung sarapan sudah begitu banyak, untung sampahnya banyak, setor bertruk-truk ke pusat
pengelolaan sampah. Tahu-tahu naik haji, biasanya besok saya di penjara dulu. Tahu-tahu kok nggak datang, lupa naik haji pulang. Sudah pulang udah berapa hari, sudah sepekan betul, nggak datang besok. Setahu cerita sudah pulang kabul. Datang dia besok satu saat besok. Assalamualaikum, wih haji sampah ya. Kan coba alam menghendaki sana haji. Jadi iya kata, sampai di sana sudah selesai pulang. Saya nggak cepat kemari, 3 hari nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya. Wah, rupanya nyangkut sampahnya sih. Gancuk. Di sini gancuk. Heran dia. Kok saya tidak bisa ngomong, saya heran. Terus sakit nggak? Nggak sakit nggak apa. Masih terpulang tuh masih ngomong begitu apa? Sampai ke Indonesia dia masih di atas kapal tuh sudah mulai kecil suara. Sampai di rumah udah hilang. Kenapa? Nggak ada suara. Oh itulah gancuk tadi. Terus diobati nggak nih bang? Nggak diobatin terus. Tahu-tahu sudah 3 hari, rupanya itu balas gancuk tadi 3 hari doang. Saya ya Allah kenapa nih? Saya juga bingung. Saya dapat periksa dokter nggak sakit kok, cuma suara hilang. Ya Allah ini kalau dosa ya Allah masih ada sisa-sisanya ya, mudah-mudahan sembuh ini. 3 hari sembuh, datang besok dia. Itulah haji sampah. Allah menghendaki jual sampah bisa belum pergi. Tapi kalau tidak dikehendaki Allah jual emas, utangnya banyak, miskin, dikejar orang, lari dan bayar. Orang utang karena malu nggak bayar, apa kabur. Nah itu anak ditinggal, istri ditinggal, kemana bapak entah kemana, enggak tahu, takut ditagih orang. Nah itu bahaya. Maka di dunia ini jangan bikin pakai akal itu dipakai aja, jangan pening-pening, pakai selesai, minta sama Allah, apa-apa minta sama Allah, beres. Belajar ya Allah, cerdaskan saya ini, minta sama Allah, jangan minta sama murabbi. Murabbi orang dipantek biar cerdas, dia nggak bisa dipantek malah jadi tolol. Minta sama Allah, bukan cerdas, baru enak ya. Begitu kan dunia itu begitu. Setuju? Setuju. Alhamdulillah kalau gitu ya, kita panjang-panjang. Kalau sudah setuju mantap, laksanakan, buktikan dalam kehidupan bahwa kita ini mau pergi surga. Yang neraka minggir, ini neraka minggir, mau surga kita jangan dihalang-halang. Bertarung kita kalau dihalang-halang, itu baru sip. Ya itulah yang kita sampaikan, supaya kita jangan sampai sekolah untuk dunia, kerja untuk dunia, bukan untuk surga. Supaya kita ke surga kita sekolah, supaya kita pergi ke surga kita bekerja, supaya kita ke surga kita makan. Untuk ke surga makan tuh. Bagaimana makan untuk ke surga? Praktek ayat, praktek ajar Islam. Makan praktek Islam untuk surga makannya. Jadi makan pun kita tunggangi untuk surga, makan praktek ajaran Islam. Ada enggak cara makan Islam? Siapa yang makan tidak praktek Islam berarti dia makan kafir. Tidur, ada cara tidur Islam? Nah semalam kan kalian tidur semua ini. Praktek ajaran Islam nggak tidur semalam? Kalau tidak praktek tidur kafir semalam itu. Kalau praktek ajaran Islam waktu tidur, tidur Islam, bukan tidur kudus. Kudus tidur nggak? Tidur praktek ajaran Islam nggak? Enggak. Jadi siapa yang tidak praktek ajaran Islam semalam itu namanya tidur kudus, tidur kucing. Ya, praktek, gunakan hidup ini mempraktekkan ajaran. Itu gunanya hidup. Itu boleh pening. Jangankan pening untuk surga, nyawa disabung jadi kalau untuk surga tidak apa-apa, itu baru sih. Nah demikianlah, kurangnya mohon maaf. Wa qul qouli hadza, saya berdoa astagfirullahi wa lakum, muslimin muslimat.
Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi Allah, hidup kita dimudahkan urusan kita untuk sampai kepada keridhaan Allah, masuk surga, diampuni dosa kita, diterima amal kita, sampai kita menjadi hamba Allah di dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء